Ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran logika, yaitu yang pertama macam-macam term dan contohnya. Term sendiri adalah suatu kata atau kelompok kata yang berfungsi untuk menyatakan suatu konsep, suatu gagasan dalam pernyataan. Berikut adalah beberapa contoh term. Untuk yang pertama yaitu term umum atau biasa disebut dengan general term. Term ini merujuk pada suatu kelas objek atau suatu kelompok. Misalkan kata hewan. Hewan itu merujuk pada banyak jenis hewan, dan itu termasuk dalam kategori term umum. Kedua yaitu particular term atau term khusus. Term khusus merujuk pada objek tertentu yang lebih spesifik dari individu yang lebih besar. Seperti contohnya kucing Persia milik Andi. Jadi merujuk hanya pada satu individu atau kekhususan dalam satu individu. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga yaitu term absolut dan juga relatif. Term absolut sendiri adalah term yang tidak butuh pembanding, sedangkan term relatif itu butuh pembanding. Contoh dari term absolut adalah ayah. Ayah itu tidak perlu pembanding, karena hanya menyebut satu peran. Contoh jika term relatif itu anak, contoh kalimatnya, contoh katanya yaitu anak. Karena term relatif itu kan butuh pembanding, anak. Karena seseorang disebut anak jika dia punya orang tua. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh bentuk sesat pikir atau biasa disebut dengan logical fallacy. Logical fallacy, di sini saya akan menjelaskan contohnya. Yang pertama yaitu ad hominem. Ad hominem itu secara singkatnya seperti ini. Jadi kita itu bukan menyerang argumennya, tapi menyerang pribadi orangnya. Contoh, misalkan kita menyerang pribadi lawannya, kamu nggak mungkin bisa eh, di bidang hukum karena kamu aja nggak pernah kuliah hukum. Jadi contohnya seperti itu ya. Dan untuk yang kedua yaitu strawman. Strawman itu mendistorsi lawan dengan menyederhanakan argumennya. Contoh dari strawman itu seperti ini kalimatnya. Jadi kamu setuju mengurangi jam belajar. Berarti kamu ingin siswa itu jadi bodoh. Jadi secara nggak langsung itu langsung disederhanakan supaya argumennya itu mudah dipatahkan gitu. Yang selanjutnya yaitu false dilemma atau dikotomi palsu. Jadi dalam hal ini eh, gagasannya itu seolah-olah hanya ada dua pilihan ekstrim. Contohnya, jadi kalau kita hanya ada dua pilihan, kalau kita nggak menyerahkan proposal berarti kita gagal total. Nah, jadi kan hanya ada dua pilihan ekstrim antara kita menyerahkan atau gagal. Padahal sebenarnya ada alternatif lain. Bagaimana sih caranya kita itu supaya terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir? Yang pertama yaitu dengarkan argumen dengan cermat. Jadi kita dengarkan dulu, jangan terburu-buru, jadi seperti itu. Untuk yang kedua, berpikir lebih kritis. Jadi berpikir kritis itu sangat-sangat diperlukan supaya kita tidak terjebak dalam logical fallacy.